Silakan duduk kembali. Skorsing dengan kebutuhan ahli, saya akan cabut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelapor dan pelapor yang saya hormati, sebelum nanti kita melanjutkan, terlapor akan memberi keterangan ya, mengundang ahli ya, lewat Zoom ya. Perlu diinformasikan dan diketahui oleh pelapor. Silakan pelapor menghadap majelis dulu untuk memperlihatkan surat kuasa ya, yang akan disampaikan oleh terlapor. Silakan majelis. Oh, ini surat kuasanya ya, saya baik. 48 dan tanda tangan ini ada 2 ya. Masih banyak yang tidak tanda tangan ini tapi ya. Baik. Oke. Silakan pelapor baik tempat. Sama tambahan alat bukti. Oh ya, untuk pelapor ada tambahan alat bukti barangkali sama Saya ingin, pelapor. sebetulnya saya agak ragu kemarin yang di dalam USB kami serahkan. Oke, siap. Apakah di dalam itu sudah masuk apa enggak? Ya. Karena keraguan saya ini, maka saya akan memberikan USB baru yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu. Boleh, silakan. Boleh ya, sebenarnya. Hari ini atau terus tambahan yang saya minta, bukti yang saya minta hari ini atau bisa hari ini tambahan yang saya minta tadi, bukti yang saya minta surat kepada MA dan jawabannya. ya. Ya. Izin bisa disampaikan waktu kesimpulan? Nggak bisa karena harus Sebaiknya kalau memang ada sekarang, kita sahkan dulu alat bukti seperti yang disampaikan oleh pelapor ya. Ada? Bentar saya koordinasi. Oke. Baik, kaitan dengan itu, yang majelis pemeriksa menizin surat KPU ke Mahkamah Agung dan balasan dari Mahkamah Agung ke KPU. Kami memang diminta di dalam persidangan hari ini, kami serahkan dalam bentuk soft copy. soft copy ya. Soft copy karena Ya. tapi pun kami izin mungkin mekanisme soft copy-nya apakah kami bisa serahkan ke sekretaris pemeriksa misalnya, karena itu belum kita konversi ke flash disk ataupun ke format digital lain. Nanti sama-sama sepengetahuan asalnya Ya. pelapor juga Harus tahu juga. diketahui oleh pelapor berarti ya. Pelapor saya menambahkan Ya, silakan. ketua tadi ada tambahan bukti, alat bukti. Yang pertama dari pelapor USB yang kemarin T1 sampai T6 itu kan pelapor ya. Nah, yang sekarang ini ada tambahan bukti dari terlapor, surat ke mahkamah dan jawaban surat mahkamah ditambahkan hari ini. Cuman Tapi materinya diserahkan juga soft copy. Ya, diserahkan lewat soft copy juga. Tapi diserahkan hari ini. Hari ini. Ya, serahkan soft copy hari ini ya. Bisa nggak diserahkan sekarang, nanti dibuka di laptop, diperlihatkan oleh Ya. pelapor gitu ya, bisa? Ya, enggak apa-apa. Iya, iya. Yang penting ada dibuktikan. Jadi diserahkan ke kami, ke panitra, dibuka di laptop, nanti akan diperlihatkan oleh pelapor. Bisa ya? Oke ya, clear ya Pak. Oke, nanti setelah setelah saksi ahli kita buka ya. Oke. Kalau kami ini sudah siap, nanti mau diserahkan bareng. Ya, barang aja ya. Tapi kemudian mohon izin Ketua Majelis dan pelaku saya hormat, kami bermaksud mengusulkan saksi ahli 2 orang secara tertulis. Oke. Apakah itu Oh, tertulis ya. Oke. Jadi Ya. ada 2 orang, satu adalah Ibu Fitri Susanti
Satu Ibu Bipitri. Susanti, kemudian yang kedua adalah Pak Zainal Arifin Mokhtar. Jadi Satu dua orang Bipitri. saksi ahli ini tentu tidak bisa lagi hadir di persidangan karena waktu, tapi kami akan serahkan bukti keterangan tertulisnya. Ya, kalau nanti bisa, kalau sekarang nggak bisa, pas waktu kesimpulan. Ya. Ya. Ada dua berarti ya, Ya. keterangan tertulis ya. Oke. Oke. Ini juga bisa diserahkan langsung pada saat kesimpulan. Nah, ini untuk pelapor-pelapor juga perlu diketahui, kita juga nanti majelis ya memintai keterangan pada parpol ya, keterangan tertulisnya nanti akan disampaikan ke majelis, walaupun tadi terlapor sudah mengundang saksi ya beberapa partai politik, jadi majelis juga tetap nanti akan mintai keterangan tertulis sebagai terkait. Nah, cukup ya, kita bisa mulai untuk Maaf, itu ya. atas inisiatif majelis atau pihak terlapor yang minta keterangan dari partai politik. Oh, majelis itu. Oh, majelis. Majelis kita. Semua partai politik. Iya, seluruhnya kita minta. Jadi nanti kita akan sampaikan nanti hasilnya seperti apa mereka, berapa parpol yang ini. Yang penting kita seluruh bisa mengafirmasi pada seluruh partai politik ya. Oke, cukup ya. Pelapor-terlapor silakan disampaikan ahlinya. Baik, terima kasih Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa. Pada kesempatan hari ini kami dari terlapor telah menghadirkan ahli ya. Kami bergabung via Zoom atas nama Dr. Agus Riwanto. Beliau adalah dosen atau pakar HTN dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Jadi pokok-pokok yang kita mintakan keahlian dari beliau, kita fokuskan. Kalau dari sudut pandang terlapor, kita akan fokuskan untuk menjelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi perkara di dalam perkara ini. Jadi supaya kita fokus nantinya dalam meminta keterangan atau meminta pendapat dari ahli yang berkaitan dengan pelanggaran administratif dan berkaitan dengan putusan MA dan keterwakilan perempuan. Kita akan ambil sumpah dulu ya. Baik. Pak siapa tadi? Bantu. Pak Agus Riwanto mendengar persidangan majelis? Dengar. Apakah di wilayah di tempat ada Al-Quran atau agamanya apa? Muslim yang mulia. Oh, Muslim ya. Ada Al-Quran di? Baik yang mulia. Ada ya? Ini mulia. Oke, sambil dipegang. Silakan Pak Toto. Ya. Ikuti kata ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, Pak Agus Riwanto sudah diambil sumpahnya. Untuk itu saya silakan pada terlapor untuk menggali pertanyaan pada ahli. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis Pemeriksa. Jadi dalam kesempatan kali ini kami dari terlapor mohon izin untuk memandu dalam bentuk pertanyaan. Bapak Agus Riwanto, mendengar suara saya? Mendengar. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah hadir dalam persidangan ini, dan karena Bapak kami hadirkan sebagai ahli, maka mohon izin kami memanggil Bapak dengan sebutan ahli ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan atau
pertanyaan pertama dari kami begini, Saudara ahli tentu sudah mengetahui bahwa kemudian perkara yang sedang diperiksa oleh Bawaslu ini sebagaimana laporan para pelapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu kaitan dengan keterwakilan perempuan 30%. Nah, sebagaimana diketahui bahwa pemilu ini kan memiliki karakteristik khusus. Dalam artian pemilu itu di Undang-Undang Pemilu mengatur, ada beberapa hal yang mengatur secara eksplisit berkaitan dengan tahapan dan jadwal. Nah, kami mohon penjelasan dan pandangan ahli bahwa bagaimana sebenarnya memahami karakteristik khusus pemilu kaitannya dengan tahapan dan jadwal yang memang harus dilakukan menurut Undang-Undang Pemilu, dan kemudian bagaimana kemudian implementasi yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mungkin pertanyaan pertama dari kami itu, kami mohon pandangan ahli. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Pemeriksa Sengketa Administrasi Bawaslu Republik Indonesia, para pihak yang berkesempatan hadir. Izinkan saya Agus Rimanto menyampaikan beberapa hal menyangkut pertanyaan yang disampaikan oleh pelapor berkaitan dengan soal jadwal penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu itu sesuatu yang spesifik. Itu sebabnya dia dikategorikan sebagai lex spesialis. Hukum yang digunakan juga lex spesialis ya. Karena itu dalam penyelenggaraan pemilu itu terdapat beberapa aspek hukum di dalamnya. Ada hukum administrasi, hukum pidana, bahkan sampai hukum yang menyangkut dengan soal perdata. Bahkan di lex spesialitas kembali, hukum administrasi juga administrasi yang khusus administrasinya, dan pidananya juga pidana khusus. Nah, terkait dengan tahapan pemilu itu adalah wilayah administratif. Itu sebabnya tahapan pemilu itu merupakan domain dari KPU untuk membuat jadwal, program, dan tahapan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 45 di ketentuan pasal 22E ayat 4 itu yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan menurut peraturan undang-undangan. Kemudian KPU menerbitkan PKPU, salah satu PKPU-nya menyangkut tentang tahapan program dan jadwal. Tahapan program dan jadwal yang dirancang KPU dalam PKPU itu adalah tahapan yang bersifat lex spesialis ya. Dia tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Karena tahapan pemilu itu saling beririsan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya ketika penyelenggaraan pemilu itu dilakukan dengan cara maju atau mundur, dia akan mengganggu tahapan agenda penyelenggaraan kenegaraan lainnya. Karena ujung tahapan penyelenggaraan itu adalah terpilihnya anggota DPR dan DPRD yang akan melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR, dan waktunya dibatasi. Ketika tahapan-tahapan itu termasuk di antara tahapan dalam pencalonan anggota DPR di kabupaten kota provinsi itu diubah, maju atau mundur, dia akan mengganggu tahapan pelantikan sehingga jabatan kekuasaan itu akan menjadi bermasalah. Itu sebabnya agendanya akan bermasalah secara ketatanegaraan. Itu sebabnya tahapan pemilu itu rigid sifatnya, dan dia merupakan tahapan yang tak bisa ditawar untuk maju dan mundur. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ahli, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh ahli. Berarti kan dalam pandangan ahli bahwa tahapan pemilu itu memang tahapan yang sudah secara spesifik ditentukan di undang-undang, dan bahkan kenapa kemudian undang-undang itu menentukan spesifik, karena itu berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana saudara ahli tadi sampaikan. Kalau sampai jadwalnya berubah, maka itu akan berdampak pada ketentuan atau penyelenggaraan pemerintahan. Nah, masih berkaitan dengan seputar jadwal, kami meminta pendapat ahli atau pandangan ahli dalam angle yang sedikit berbeda. Misalnya begini, bagaimana dalam pandangan ahli ketika KPU itu sebagai organ penyelenggara pemilu
kemudian membuat peraturan teknis yang merupakan implementasi atau pelaksanaan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur berkaitan dengan jadwal dan tahapan dan program. Nah, dalam konteks pembentukan peraturan KPU berkaitan dengan tahapan jadwal dan program, dalam pandangan ahli, apakah kemudian peraturan itu sifatnya hanya kemudian berlaku bagi KPU saja, atau itu peraturan yang kemudian ya sifatnya mengikat publik, dan kemudian apa konsekuensinya bila mana jadwal yang spesifik tadi sudah ditetapkan itu berubah, konsekuensinya apa, baik secara mungkin secara hukum dan konsekuensi secara teknis penyelenggaraan pemilu. Kami mohon pandangan ahli. PKPU itu adalah peraturan delegasi ya, jadi sifatnya dia delegasi langsung dari peraturan undang-undang, dalam ini adalah undang-undang pemilu. Itu sebabnya PKPU itu dibuat memang tidak boleh bertentangan dengan aturan pokok yang ada dalam undang-undang pemilu. PKPU itu bagian dari regulasi. Makanya proses disebut sebagai proses regulasi, sedangkan undang-undang disebut sebagai peraturan undang-undang. Itu sebabnya PKPU itu dibuat dalam rangka untuk memperjelas ya, dan juga menindaklanjuti dari kategori yang diatur di undang-undang. Manakala undang-undang itu tidak memberikan kejelasan dan penguatan pemaknaan, sehingga akan bersulit secara teknis oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Maka PKPU itu berlaku sebagaimana peraturan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia disebut sebagai peraturan tersendiri yang itu setara dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan tidak berlaku spesifik kecuali untuk peraturan-peraturan yang bersifat spesifik. Begitu yang mulia. Baik, terima kasih ahli. Jadi dalam pandangan ahli, PKPU ini merupakan peraturan delegasi, dan oleh karenanya baik secara pembentukan maupun materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang pemilu. Nah, menyambung dari apa yang saudara ahli sampaikan barusan, sebagai peraturan delegasi, PKPU sebagai peraturan delegasi dan KPU sebagai organ yang menerima delegasi itu dalam membentuk tentu sebagaimana yang ahli sampaikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah undang-undang pemilu. Namun kemudian apabila misalnya katakanlah di dalam undang-undang pemilu itu mengatur hal yang katakanlah berkaitan dengan angka itu, tetapi tidak mengatur mekanisme penghitungan atau bagaimana mekanisme teknis untuk mengatur penghitungan tersebut. Sebagaimana saya ambil contoh misalnya, karena di undang-undang pemilu banyak yang mengatur tentang angka-angka, misalnya syarat pendaftaran parpol ada 1000 per 1000 anggotanya, tapi dalam hal ini mungkin saya contohkan adalah keterwakilan perempuan 30%. Jika dilihat di dalam undang-undang pemilu hanya menyebutkan paling sedikit 30%. Tetapi kemudian kalau kita cermati kembali di dalam Undang-Undang 7 itu tidak mengatur secara spesifik mekanisme penghitungan. Nah, pertanyaan kami dalam pandangan ahli, menurut ahli, apakah KPU sebagai organ yang menerima delegasi ini kemudian dalam membuat PKPU boleh melakukan penerjemahan terhadap ketentuan atau mekanisme berkaitan dengan metode penghitungan yang tidak secara spesifik dijelaskan di dalam Undang-Undang Pemilu. Kami mohon pandangan ahli. Baik, PKPU itu adalah peraturan delegasi. Nah, karena dia peraturan maka dia berlaku untuk umum. Ada lagi peraturan yang bersifat teknis ya, manakala di dalam undang-undang dan PKPU itu perlu membuat peraturan lebih teknis sifatnya, yang bersifat pseudo regulasi atau semi peraturan undang-undangan. Misalnya saja disebut dengan juknis ya, kemudian disebut dengan aneka macam.
aspek yang bersifat tertulis yang menjadi pedoman berlaku untuk internal penyelenggara pemilu. Nah, itu sebabnya peraturan teknis KPU itu berlaku sebagai bagian dalam rangka untuk menjalankan fungsi KPU, manakala di dalam peraturan undang-undang di atasnya tidak mengatur mengenai teknis penyelenggaraan pemilu. Teknis penyelenggaraan pemilu itu merupakan domain KPU sebagai penyelenggara pemilu. Itu sebabnya bagaimana cara pengaturan secara teknis itu diserahkan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang 45 dan pasal 22I dan 45 itu bahwa penyelenggara pemilu diatur menurut peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya PKPU dan juknis KPU menyangkut tahapan program dan jadwal itu merupakan domain penyelenggara pemilu. Bagaimana bentuk ukurannya, bagaimana jenisnya, dan seterusnya itu diukur berdasarkan aspek yang lebih dipahami dan mudah dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Dan itu yang lebih tahu adalah Komisi Pemilihan Umum, bukan lembaga yang lain. Begitu ya, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya dan pendapatnya Saudara Ahli. Berarti menurut Ahli memang peraturan KPU sebagai delegasi dan KPU sebagai organ delegasi itu mempunyai kewenangan untuk menentukan aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kami mohon pandangan Ahli begini. Kita bergeser dari persoalan pembentukan, tadi kan Saudara Ali sudah menjelaskan berkaitan dengan tahapan, lalu kemudian berkaitan dengan kewenangan KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu mengatur norma-norma teknisnya. Sekarang kita bergeser persoalan dari pembentukan norma ke implementasi norma. Tapi sebelum ke implementasi, kami minta pendapat Ali begini. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia itu menyediakan ruang yang namanya judicial review. Kita sama-sama ketahui bahwa kewenangan itu ada di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, dalam pandangan ahli, seandainya ada norma yang sudah ditafsirkan oleh KPU sebagai bentuk pelaksanaan pengaturan teknis yang dituangkan dalam peraturan KPU, kemudian itu dipersoalkan, ada pihak yang merasa keberatan terhadap norma itu, dalam pandangan ahli apa konsekuensinya? Mungkin ahli bisa menjelaskan berkaitan dengan kami minta pandangan soal apa kemudian konsekuensi ketika norma PKPU itu diuji ke Mahkamah Agung. Baik, terima kasih. Memang di dalam konstruksi ketatanan kita mengatur mengenai uji materi. Salah satunya adalah uji materi peraturan undang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Salah satunya adalah ruang bagi publik untuk bisa menguji terhadap PKPU, manakala PKPU itu dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Nah, terhadap uji materi PKPU itu diajukan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam putusan peraturan Mahkamah Agung nomor 1/2001 tentang uji materi. Jadi MA itu berwenang menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, amar putusan MA itu adalah bersifat final and binding, atau acap kali dalam putusan MA itu disebut putusan MA itu dalam uji materi tidak dapat diajukan peninjauan kembali sebanding dengan makna final and binding. Oleh karena itu, putusan MA itu sama dengan putusan sebagaimana yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi, ya. Dia bersifat erga omnes. Azas erga omnes tercermin dalam ketentuan yang menyatakan bahwa putusan MA langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat berwenang sepanjang di dalam putusan itu memunculkan norma baru.
norma baru itulah yang di dalam aspek putusan disebut sebagai inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat itu adalah manakala peraturan yang diuji itu pada saat dilakukan uji dia bertentangan, tetapi begitu ada putusan Mahkamah Agung dengan norma baru itu, dia menjadi konstitusional. Nah, acap kali ada putusan MA yang menambah norma baru. Nah, ketika ada norma baru, maka tidak perlu lagi lembaga yang berwenang itu melakukan perubahan, karena norma itu sudah diubah sendirinya oleh norma yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Itu sebabnya setiap orang harus melaksanakan putusan MA itu dan tidak perlu peraturan teknis itu mengubahnya, karena dia bersifat erga omnes dan berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu, lazimnya putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat itu sesungguhnya tidak membutuhkan amar atau perintah pencabutan norma pasal yang dibatalkan. Seperti misalnya dalam putusan MA 24 ya, yang mengandung norma baru menurut saya, yaitu pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2003 itu keberlakuannya harusnya dimaknai sebagaimana putusan MA. Dengan demikian KPU tidak tinggal melaksanakan dari segi implementasi pasal 8 ayat 2 di dalam peraturan PKPU 10/2003 berdasarkan putusan MA. Maka tidak diperlukan perubahan peraturan KPU karena berdasarkan keberadaan pasal 8 ayat 2 sudah berubah secara substansial melalui putusan MA. Begitu konsekuensi putusan Mahkamah Agung. Baik, terima kasih Saudara Ali penjelasannya, bahwa Saudara Ali mengatakan dalam pendapatnya bahwa putusan Mahkamah Agung sifatnya final and binding, yang artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Tadi Saudara Ali juga menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung juga ada yang membatalkan norma ataupun merumuskan norma baru, atau dalam bahasa Ali tadi inkonstitusional bersyarat. Nah, pertanyaan kami selanjutnya adalah, tadi Saudara Ali juga sudah menyebut bahwa sudah mengetahui bahwa ada putusan Mahkamah Agung nomor 24 PU 2023 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023, dan kemudian salinan resminya dari Mahkamah Agung dikirimkan kepada terlapor dalam hal ini KPU pada tanggal 11 September 2023. Bila kita cermati di dalam amar putusan 24 PU 2023 itu merumuskan ulang ketentuan pasal 8 ayat 2 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Jadi dia tidak membatalkan, tapi kemudian merumuskan ulang berkaitan dengan metode penghitungan pemenuhan keterwakilan perempuan 30%. Nah, yang hendak kami tanyakan begini, Saudara Ali. Bahwa tadi Saudara Ali di awal sudah menjelaskan bahwa tahapan pemilu ini sifatnya spesifik. Tahapan pemilu ini sudah diatur sedemikian rupa, dijadwalkan. Bahkan implikasi dari tertundanya satu tahapan akan berimplikasi pada tahapan-tahapan yang lain, dan yang lebih jauh daripada itu adalah tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Itu berpotensi untuk bergeser. Nah, dalam konteks putusan MA itu, kami mohonkan pendapat ahli begini. Dari aspek karakter, bahwa norma yang diuji adalah peraturan KPU yang mana di dalamnya juga terdapat tahapan dan jadwal, serta dihubungkan dengan bagaimana aspek keberlakuan putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2023 tersebut. Jadi kami mohon pandangan ahli dari keberlakuan putusan MA itu dalam teropong atau bingkai atau kacamata tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian ahli, kami mohon pendapatnya. Baik, sebagaimana saya jelaskan tadi, sifat putusan MA itu adalah erga omnes dan final and binding. Dia tidak hanya berlaku untuk inter partes, ya, para pihak yang mengajukan perkara permohonan uji materi, tapi berlaku untuk semua orang dalam bentuk erga omnes. Begitu juga dia tidak bisa dilakukan uji atau diajukan peninjauan kembali di Mahkamah
Agung karena dia bersifat final binding. Nah, oleh karena itu, putusan lembaga peradilan sebagaimana kita pahami dalam azas hukum itu disebut sebagai putusan yang bersifat res judicata pro viratae habitur. Putusan hakim itu harus dianggap benar dan mengakhiri semua masalah. Itu sebabnya putusan Mahkamah Agung yang menguji terkait dengan PKP itu harus dianggap benar adanya dan segera untuk dilaksanakan tanpa ada diperlukan lagi peraturan pelaksanaan di bawahnya. Karena peraturan yang diuji MA itu dianggap sebagai peraturan yang sudah batal secara hukum sehingga tidak perlu diperbaiki lagi karena kondisi pelaksanaan pemilu yang sudah semakin dekat. Boleh jadi dia dapat diberlakukan secara langsung tanpa melakukan perubahan terhadap PKP itu. Oleh karena itu, kalau di kacamata hukum bahwa peraturan yang bersifat final banding serta equivalence itu adalah peraturan yang dilaksanakan sejak putusan itu dibacakan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pandangan Ali. Jadi tegas ya, berarti putusan MA itu berlaku sejak diucapkan. Nah, begini, kami juga minta pandangan. Pertanyaan kami selanjutnya adalah, misal kami tidak secara spesifik ahli untuk masuk ke dalam kasus konkretnya, karena ahli ini adalah kami hadirkan sebagai ahli, kita mintakan pendapatnya. Jika ada satu tahapan, ya, satu tahapan itu sudah dijadwalkan, katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari, beserta dengan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi di rentang 1 sampai 10 Januari. Kemudian mekanisme selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan di rentang 1 sampai 10 Januari itu tadi. Nah, yang mana sebenarnya tahapan ini salah satunya adalah ada di 1 sampai 10 Januari itu ada kewajiban untuk menyerahkan katakanlah keterwakilan 30% perempuan berdasarkan norma yang sudah diatur oleh KPU yang masih berlaku pada saat itu, ya, di tanggal 1 sampai 10 Januari. Kemudian itu dilengkapi oleh, dalam hal ini peserta pemilu, partai politik, begitu. Nah, katakanlah di bulan Mei itu terdapat putusan Mahkamah Agung yang membatalkan mekanisme penghitungan yang ada di tanggal 1 sampai 10 Januari tadi. Pertanyaan kami yang ingin kita mintakan pendapat ahli, apakah kemudian dengan dibatalkannya norma yang itu dipakai di bulan Januari, ya, norma yang pada bulan Januari itu masih sah dan dibatalkan di bulan Mei, apakah kemudian semua tahapan yang sudah dijalankan oleh peserta pemilu di rentang waktu 1 sampai 10 Januari itu menjadi batal? Dan bagaimana kemudian itu dihubungkan dengan pelaksanaan atau implementasi dari putusan tersebut? Mohon pandangan ahli. Baik, terima kasih. Sebagaimana sudah saya jelaskan di awal bahwa tahapan pemilu itu lex spesialis, ya, dia rigid, tertata dan bersifat mengikat, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Nah, terhadap putusan MA, umpamanya ya, terhadap uji materi yang membatalkan PKPU, sementara muncul di tahapan yang sudah strike, ya, tiba-tiba di tengah tahapan muncul putusan MA yang menyatakan PKPU itu dibatalkan. Bagaimana konsekuensinya? Lazimnya putusan mahkamah itu adalah putusan yang dia bersifat prospektif, jadi bersifat ex nunc atau diberlakukan ke depan dan tidak retroaktif atau ex tunc atau ke belakang. Nah, kalau misalnya putusan MA itu dibuat sementara tahapan harus maju ke depan, maka tahapan kalau pelaksanaan putusan MA itu dilakukan, dia akan mengganggu tahapan pemilu. Itu sebabnya putusan MA ini harus dikerjakan untuk tahapan ke depan, bukan ke belakang.
Sementara kalau ada putusan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemilu dalam tahapan tertentu dia harus ke belakang lagi, maka otomatis dia akan mengganggu tahapan-tahapan berikutnya di depan. Nah, itulah sebabnya maka setiap putusan mahkamah itu sebaiknya supaya dia tidak mengganggu tahapan pemilu harus dibunyikan di dalam normanya. Apakah putusan itu bersifat prospektif ex nunc untuk pemilu saat ini atau dia untuk pemilu berikutnya, supaya tidak mempersulit penyelenggara pemilu dalam melaksanakan putusan Mahkamah Agung sebagaimana lazimnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan yang demikian yang tidak menjelaskan apakah putusan itu diberlakukan saat ini atau di pemilu ke depan, itu akan sangat mengganggu bagi penyelenggara pemilu secara teknis, karena penyelenggara pemilu itu harus taat dan patuh terhadap program, jadwal, dan tahapan yang telah disusunnya, sehingga tidak bisa diganggu sedikit pun proses pelaksanaan tahapan pemilu itu. Demikian. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi ahli memberikan analisis berkaitan dengan pertanyaan yang kami sampaikan kaitannya dengan jadwal dan tahapan, yang kemudian ada juga putusan Mahkamah Agung yang kemudian muncul di tengah-tengah tahapan. Jadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa sifat itu berlaku ke depan dan kemudian dalam implementasi juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek teknis, karena memang KPU dalam peraturan KPU-nya mengatur hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan pemilu. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan dan sifat putusan Mahkamah Agung kami agak clear, dan kami minta pandangan ahli sedikit sebenarnya agak sedikit kembali ke awal. Jadi kaitannya dengan, kalau tadi kami mintakan pendapat berkaitan dengan mekanisme penghitungan yang tidak diatur secara spesifik di Undang-Undang Pemilu, apakah KPU punya wewenang untuk itu? Saudara ahli tadi sudah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang yang kami hendak mintakan pendapat ke ahli adalah begini. Di dalam Undang-Undang Pemilu itu kita mungkin kalau ini saya bisa sampaikan tunjukkan konstruksi pasal ya. Kita mintakan pendapat ahli dalam konstruksi pasal pembacaan terhadap ketentuan yang ada di Undang-Undang 7. Misalnya kita lihat pasal 244 Undang-Undang Pemilu, saudara ahli, saya bacakan. Itu berkaitan dengan daftar calon yang pada pokoknya itu disusun paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Dan kemudian di pasal 245-nya, nah ini yang berkaitan dengan keterwakilan paling sedikit 30% perempuan. Bunyi pasal lengkapnya 245 saya mohon izin bacakan ahli. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Nah, itu adalah norma atau konstruksi yang ada di ketentuan pasal 245. Nah, yang ingin kami tanyakan dan mintakan pendapat ke ahli adalah dalam suatu peraturan yang bersifat regling, tentu itu ada beberapa hal yang bisa kita kualifisir sebagai apakah ini sifatnya fakultatif, apakah sifatnya ini imperatif, berkaitan dengan kewajiban dan lain sebagainya. Dalam pandangan ahli, rumusan norma pasal 245 itu sifatnya seperti apa? Apakah itu suatu kewajiban atau itu sebuah hal yang sifatnya fakultatif? Silakan ahli. Terima kasih. Begini, keterwakilan kuota perempuan 30% atau sering disebut sebagai affirmative action itu kan sebetulnya dalam hukum disebut diskriminasi, tapi diskriminasi yang positif untuk membantu kelompok tertentu yang karena kalau tidak dengan intervensi kekuatan politik tertentu dia tidak akan setara dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu affirmative action itu sebenarnya bersifat sementara, dia tidak selamanya. Nah, oleh karena itu ketentuan
pasal sebagaimana dinyatakan oleh pelapor tadi, memang pemenuhan itu tidak cukup jelas di dalam konstruksi undang-undang, karena di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa pencalonan dalam daftar caleg anggota DPR itu 100%, kemudian mencantumkan 30% keterwakilan setiap daerah pemilihan. Nah, bahwa norma ini menurut saya dia tidak memenuhi norma sebagaimana norma hukum pada umumnya. Norma hukum itu pada dasarnya memiliki 3 aspek. Pertama, dia harus ada suruhan atau perintah. Yang kedua, dia harus ada larangan. Yang ketiga adalah sanksi. Nah, kalau kita baca dalam ketentuan pasal 245 Undang-Undang Pemilu ini hanya memuat suruhan, perintah, dan tidak memuat sanksi hukuman bagi partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Oleh karena itu, ketidakadilan dan ketidaksensibilisan keterwakilan politik perempuan telah bersemayam menurut saya sejak dalam pikiran pembuat legislasi undang-undang. Jadi undang-undang ini menurut saya sudah catat sejak kelahiran. Sedangkan dari perspektif sosiologis, perintah undang-undang pemilu, PKPU dan lain-lain yang pada pokoknya pemenuhan 30% keterwakilan politik perempuan setiap dapil tidak diiringi dengan pertimbangan sosiologis, ya, di mana pada realitasnya tidak semua partai politik mampu memenuhinya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan keterwakilan politik perempuan tampaknya hanya dibatasi pada prinsip equality before the law. Setiap orang berkedudukan sama di depan hukum. Menurut saya, seharusnya prinsipnya diubah menjadi equity, mengakui bahwa setiap orang memiliki keadaan yang berbeda dan mengalokasikan sumber daya dan peluang yang tepat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang setara. Sehingga penghitungan 30% keterwakilan politik perempuan tidak dapat digunakan pada semua jumlah caleg pada daftar caleg di setiap daerah pemilihan. Oleh karena itu menurut saya dia bersifat fakultatif, tidak bersifat wajib. Karena kalau dalam hukum itu wajib pasti ada sanksinya. Karena ini tidak ada sanksinya, maka menurut saya sejak awal memang pasal ini bertentangan secara prinsip-prinsip hukum. Ya. Jadi semacam himbauan saja, suruhan dan perintah, tapi tidak melahirkan sanksi sehingga ketaatan dan kepatuhannya tidak dilaksanakan oleh partai politik. Demikian. Baik, terima kasih pandangan ahli, pendapat ahli berkaitan dengan ketentuan pasal 245 yang pada pokoknya mengatur keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh saudara ahli bahwa kemudian kalau saya boleh simpulkan dari apa yang saudara ahli sampaikan berkaitan dengan norma itu tidak jelas dan gagal konstruksi dari awal. Nah, karena tidak kemudian merepresentasikan apakah ini kemudian satu perintah yang mengandung larangan dan sanksi ataukah kemudian ini hanya fakultatif, karena faktanya memang kita lihat di dalam konstruksi pasal-pasal selanjutnya pasca 245 ini tidak ada yang mengatur sanksi. Pertanyaannya adalah apabila, ini menurut pendapat ahli, apabila kemudian KPU dalam peraturan KPU-nya justru katakanlah misalnya mengatur sanksi terhadap ketentuan norma yang di dalam Undang-Undang 7 yang tidak ada sanksinya, itu menurut ahli seperti apa? Seandainya KPU justru dalam peraturan KPU-nya kemudian memberikan sanksi terhadap satu peristiwa yang di dalam undang-undangnya tidak mengatur sanksi. Kami mohon pandangan ahli. Baik. Sebelum sampai di soal sanksi, ya, saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya keterwakilan politik 30% itu keterpenuhannya itu adalah domain partai politik, ya, bukan domain penyelenggara pemilu. Kalau kita baca misalnya di ketentuan pasal 22E dan 3 itu menyatakan bahwa peserta pemilu itu untuk memilih anggota DPR dan DPRD kabupaten kota itu adalah partai politik. Oleh karena itu proses pencalonan anggota DPR yang di dalamnya memuat pemenuhan keterwakilan 30% perempuan
sebagai manifestasi kebijakan negara dengan perlakuan khusus atau affirmative action adalah merupakan domain kewenangan partai politik sebagai peserta pemilu. Oleh karena kalau kita kaitkan dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 dan angka 5 Undang-Undang 2 tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa parpol itu berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Begitu juga kalau kita baca di ketentuan pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang 2 tahun 2011 tentang partai politik. Salah satu fungsi partai politik itu adalah melakukan rekrutmen calon anggota DPR melalui seleksi secara demokratis sesuai dengan ADRT dengan mempertimbangkan sedikitnya 30% kekeluargaan politik perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai macam peraturan itu, maka menurut saya ketidakterpenuhan keterwakilan politik perempuan 30% di setiap dapil dalam pemilu tidak serta-merta merupakan kesalahan administrasi atau malah administrasi di tingkat penyelenggara pemilu yang mungkin dianggap tidak memiliki komitmen kuat terhadap keterwakilan politik perempuan. Mereka merupakan ketidakmampuan partai politik menyiapkan calon yang menempatkan setiap dapil itu 30% perempuan. Karena pada kenyataannya rekrutan calon perempuan itu dimulai dari internal partai politik ya. Dimulai sejak pendaftaran calon perempuan, seleksi calon perempuan, nominasi calon perempuan, penetapan calon perempuan, hingga pendaftaran calon ke KPU ya, sesuai dengan ADRT yang dimiliki oleh partai politik. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya KPU itu menyiapkan sanksi bagi partai yang tidak mempertahankan politik perempuan? Saya kira itu tidak tepat, karena sanksi itu yang namanya sanksi itu harus dimuat dalam peraturan bersifat undang-undang, bukan dalam peraturan tapi undang-undang. Jadi kalau PKPU akan mengatur sanksi itu tidak tepat, karena pemberian beban hukum berupa sanksi itu harus diatur dalam undang-undang, kecuali sanksi-sanksi bersifat administratif sifatnya. Tapi sanksi administratif itu tidak tepat di dalam konteks pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan politik perempuan, karena di undang-undang sendiri tidak memberikan sanksi yang normatif. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ahli telah memberikan pendapatnya, pandangannya berkaitan dengan hal-hal yang tadi kami tanyakan. Mohon izin majelis pemeriksa dari terlapor sementara cukup. Oke, terima kasih terlapor. Silakan pada pelapor, ada yang mau disampaikan ke ahli? Terima kasih Ketua dan para ketua majelis. Terima kasih banyak ahli telah menyampaikan pandangannya. Banyak yang menarik ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi kita sudah menangkap betul bahwa memang penyelenggara pemilu KPU itu bisa mengatur tentang tata cara dan seterusnya. Memang itulah wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kita sudah memahami itu. Tapi pertanyaan saya kepada ahli, dalam membuat ya ini kan bikin rumus nih, gimana ngitung kalau ada penghitungan 30% itu buletin ke atas atau buletin ke bawah, kira-kira begitu kan. Di pandang tidak ada di undang-undang, jadi boleh dong KPU mengatur. Dan saya adalah dalam mengatur, boleh nggak KPU ini terus bertentangan dengan pasal undang-undang itu sendiri? Itu boleh tidak? Karena di dalam undang-undang ada pasal yang mengatakan sekurang-kurangnya itu harus 30%. Nah, kira-kira itu boleh tidak menurut ahli kalau itu yang terjadi? Kemudian yang kedua, di dalam PKPU sendiri, PKPU yang dibuat oleh KPU itu ada loh pasal yang mengatur hal tersebut dengan sangat jelas dan tegas. Jadi pasal 8 ayat 1 huruf C, bahwa itu harus
sekurang-kurangnya 30%. Jadi gimana? KPU yang bikin sendiri ada pasal itu, terus mengatakan bahwa itu tidak bermakna, tidak diatur gitu. Itu ada pasalnya di dalam. Coba dicek. Nah, menurut ahli, itu apa maksudnya? KPU membunyikan pasal tersebut. Dan itu pasal adalah di pengaturan syarat persyaratan. Nah, sekarang pertanyaan ketiga dari saya, kalau itu di dalam pasal-pasal persyaratan, terus pasal itu tidak dipenuhi, boleh nggak kemudian partai politik ini yang mengajukan pasangan calon itu, mengajukan daftar calon perdapil itu diterima, padahal itu pasal persyaratan? Nah, menurut ahli, boleh nggak itu? Itu tidak perlu sanksi, kita tidak bicara sanksi lah. Keliru memang. Ketua KPU di media kemudian tidak ada sanksi dan seterusnya. Jadi ramelah isu tentang sanksi. Enggak, kami tidak mempertanyakan sanksi. Ini persyaratan. Atau untuk ilustrasi menggampangkan supaya jelas juga kita memahami dari seorang ahli ini, Mas Agus ini. Pasangan calon presiden, kita pindah sedikit sebagai ilustrasi, mohon izin Ketua Majelis dan Pak Kapolda, itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sekurang-kurangnya mempunyai dan seterusnya. Kita tahu kan pasal itu ya, 20% kursi atau 25%. Itu pasal persyaratan pengajuan dari partai politik, gabungan partai politik. Kalau itu tidak terpenuhi, boleh nggak KPU sebagai penyelenggara menerima pasangan calon yang diajukan oleh partai tersebut? Saya sudah tahu jawabannya, tidak boleh. Apa kita bicara sanksi di situ? Nah, coba saya ingin dapat jawaban yang terang dari ahli kita, Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadar Umay atas pertanyaannya ya. Saya tidak menjawab satu persatu, mungkin secara umum saja ya, supaya saling menyambung dengan pertanyaannya. Memang di dalam konstitusi ya, itu tidak mengatur secara spesifik mengenai keterwakilan politik perempuan ya. Konstitusi yang mengatur bahwa pencalonan itu melalui bentuk partai politik karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Lalu soal teknis penyelenggaraan pemilu diatur menurut undang-undang. Baru muncullah peraturan mengenai keterwakilan politik perempuan ya di dalam undang-undang pemilu. Nah, keterwakilan politik perempuan 30% di dalam undang-undang pemilu itu tidak lengkap. Itu sebabnya bagaimana caranya, mekanisme dan prosedur untuk mencapai 30% itu tidak diatur di undang-undang pemilu. Itu sebabnya diberi domain kepada KPU untuk mengatur peraturan teknis penyelenggaraan terkait dengan angka 30% itu dalam prosedur penghitungan teknisnya. Muncullah kemudian PKPU. Nah, PKPU dimaksud tadi, PKPU tentang pencalonan itu, yang disoal di ketentuan pasal 8 itu adalah ikhtiar KPU ya, di dalam rangka untuk mengatur secara teknis bagaimana tata cara penghitungannya untuk menemukan angka 30% keterwakilan politik dalam setiap daerah pemilihan. Lalu KPU menurunkan mekanisme itu dengan prosedur penghitungan. Kalau desimalnya kurang dari 0,5 diturunkan ke bawah, kalau dia lewat 0,5 dia buat ke atas. Apa yang dilakukan KPU itu benar menurut saya dalam konteks ilmu statistik dan matematik. Secara umum penghitungannya demikian. Jadi itu apa yang dilakukan KPU itu adalah prosedur teknik saintifik gitu ya. Bahwa penghitungannya memang harus begitu, meskipun saya bukan ahli matematika, tapi pada umumnya survei dan hitungan statistik selalu diukur demikian untuk memastikan. Ini apa yang dilakukan KPU itu untuk kepastian hukum dan memastikan ya, supaya angka itu desimalnya itu jelas. Ya. Nah, terhadap partai politik yang dianggap tidak memenuhi ya, persyaratan 30% itu, ya tentu itu domain partai politik untuk memenuhi atau tidak memenuhi, bukan domain penyelenggara pemilu. Karena kalau sebagaimana saya jelaskan di awal, sebenarnya ketentuan di undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, rekrutmen caleg itu memang pintunya partai politik. Oleh karena itu, sekalipun
sekalipun ya, umpama penghitungan KPU itu dianggap benar atau salah dan penghitungan KPU itu dianggap merugikan, belum tentu juga partai politik itu bisa memenuhi keterwakilan politik perempuan, karena peraturan itu tidak memperhatikan aspek-aspek sosiologis, misalnya menyangkut soal bagaimana kesulitan teknis ya, yang diterima oleh partai-partai politik ketika harus memenuhi keterwakilan politik perempuan, karena tidak mudah juga mencari calon 30% perempuan. Jadi alfanya sanksi mengatur itu menurut saya itu adalah bagian dari bagaimana mentoleran kesulitan partai politik dalam kesulitan mencari daftar calon 30% keterwakilan politik perempuan. Bahwa apa yang dilakukan KPU itu dianggap sebagai maladministrasi, menurut saya tidak tepat, karena apa yang dilakukan KPU itu justru ikhtiar untuk memastikan hukum ya, bahwa mekanismenya harus diatur, karena memang mekanisme teknisnya tidak diatur di dalam undang-undang pemilu, itu domain penyelenggara pemilu. Oleh karena itu terhadap sanksi yang tidak ada di dalam undang-undang itu menyangkut bagaimana kalau partai tidak mengelola politik perempuan, itu menurut saya sejak awal undang-undang ini didesain tidak secara spesifik ya memberikan faktor takut dan jerah pada partai politik untuk tidak memberikan sanksi yang bersifat wajib, misalnya pengguguran sebagai calon atau tidak menjadi peserta pemilu dan seterusnya. Begitu Pak Adar. Baik, terima kasih Pak Ahli. Silakan. Mohon izin. Silakan. Mohon izin. Ya, mohon izin majelis. Terima kasih Bapak Ahli, Pak Agus. Menarik tadi yang disampaikan, ada beberapa hal yang saya ingin mendengar pandangan Bapak selaku ahli, mendengar pengetahuan yang kemudian bisa disampaikan kepada kami. Yang pertama terkait dengan tadi dinyatakan bahwa persoalan kuota 30% itu domainnya partai politik, bukan domainnya KPU. Tadi disampaikan seperti itu. Saya yakin Pak Agus sebagai ahli juga sangat memahami bagaimana latar belakang keluarnya affirmative action 30%. Kita punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang selalu menjadi konsideran dalam setiap pembentukan undang-undang. Pertanyaan saya adalah, ketika kita bicara terkait dengan pelaksanaan undang-undang, khususnya di Undang-Undang 7 tahun 84, itu ada 3 prinsip dasar: kewajiban negara, non-diskriminasi, dan kesetaraan substantif. Mohon penjelasan dari Pak Agus, apa makna kewajiban negara atau state obligation di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 terkait dengan pemenuhan hak politik perempuan, khususnya kemudian ada affirmative action 30%. Apa makna state obligation di situ? Karena tadi Bapak menyatakan bahwa domainnya ada di partai politik. Ketika itu kewajiban negara, maka siapa sebetulnya yang disebut negara di sini? Apakah penyelenggara pemilu adalah juga bagian dari negara atau tidak? Itu mohon penjelasan. Yang kedua, tadi Pak Agus juga sempat menyinggung bahwa banyak partai politik yang kesulitan memenuhi kuota 30% karena nggak gampang. Tadi kalau tidak saya salah kutip, tetapi mohon saya tadi kami mendengar di pagi hari ketika pihak terlapor menghadirkan saksi dari 7 partai politik, sempat dinyatakan bahwa kami tidak kesulitan mencari kuota perempuan 30% dalam pencalonan. Persoalannya adalah, dan mereka mengatakan tadi, mereka tahu bahwa daftar calon dari partai politik mereka untuk kuota 30% itu di bawah 30%, dan itu mereka sampaikan tadi di ruang sidang. Jadi mohon pandangan dan juga penjelasan dari Bapak Ahli. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat secara filosofi ya, ketentuan Undang-Undang 7 2017 yang mengatur tentang affirmative action 30% itu kan politik perempuan,
itu adalah bagian dari komitmen negara supaya negara berperan dalam rangka untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota parlemen. Sebagaimana juga dipahami dalam banyak teori, keterwakilan politik 30% itu bisa dilakukan dalam banyak aspek. Ada yang menggunakan kuota seperti kita, ada juga yang menggunakan kesempatan yang terbuka secara luas. Nah, menurut saya ketentuan keterwakilan politik perempuan itu sudah dilakukan negara dengan mencantumkan ketentuan pasal sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang pemilu. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu tidak semudah yang dibayangkan, karena itu wilayah negara adalah wilayah mengatur. Tapi proses pelaksanaannya negara membutuhkan instrumen lain, namanya partai politik. Partai politik itu adalah domain utama yang seharusnya melaksanakan fungsi keterwakilan politik perempuan itu untuk menciptakan caleg yang berkualitas cuma 30%. Tapi kan tidak semua partai memiliki komitmen yang kuat di soal itu. Nah, kalau pertanyaannya, apakah KPU itu juga bagian dari negara? Iya, bagian dari negara. Tapi instrumen yang dimiliki KPU itu kan instrumen yang terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena KPU itu hanya domain dalam mengatur persoalan bersifat teknis atau pengaturan teknis. Sementara di undang-undang yang sifatnya lebih lebih kuat itu tidak memiliki mekanisme yang begitu ketat, sehingga tidak mungkin kita menuntut KPU untuk memberikan sanksi dan peraturan jauh lebih ketat dari apa yang ditulis dalam undang-undang. Itu sebabnya menurut pandangan saya keterwakilan politik perempuan itu tidak terpenuhi memang sudah cacat sejak pembentukan undang-undang karena tidak memiliki sanksi yang cukup tegas di sana, supaya ketika negara membuat aturan main seperti itu tapi tidak direspon dengan cepat oleh partai politik dalam melaksanakan fungsinya itu. Demikian Ibu. Terima kasih. Kami lanjut ya Pak Ketua dan yang hormat. Pak Agus, saya akan melanjutkan. Mungkin di ruangan ini sebetulnya sudah juga disampaikan ya dalam persidangan dari pagi atau juga kemarin ya, karena ada ahli juga yang hadir. Sebetulnya ya aspek sosiologis yang tidak terlalu diperhatikan ini sudah jalan ya, kalau menurut catatan kami ya, 2014 jalan, 2019 jalan, dan itu karena memang pengaturannya harus dibulatkan ke atas gitu. Jadi terpenuhi angka 30% tersebut. Hanya ada 2 kasus 2014 dan itu akhirnya melalui sengketa di Bawaslu dan itu perlu disesuaikan dan akhirnya tidak ada masalah gitu. Dan semua ini terjadi karena memang PKPU-nya yang kali ini itu mengatur pembulatan ke bawah. Tetapi hal ini menurut hemat kami juga sudah selesai kok. Mahkamah Agung sudah menyatakan itu salah. Jadi tidak sesuai dengan undang-undang kita, undang-undang pemilunya. Jadi itu persoalan saya ingin pastikan Pak Agus ya. Kalau kita perhatikan PKPU 10 2023 ini tentang pencalonan, itu ada pasal 40 ayat 3 yang kurang lebih itu mengatur dalam situasi ada partai-partai politik mengajukan daftar calon, tetapi kemudian ada yang tidak memenuhi 30%. Intinya itu dikembalikan kepada partai-partai politik ini, silakan. Kalau partai politik itu mau menatanya, ya daftar calon, kemudian untuk daerah yang memenuhi, kemudian kalau ada daerah yang tidak memenuhi, maka yang akhirnya diterima oleh KPU itu adalah yang memenuhi 30%. Jadi artinya penyaringan ini sebetulnya ada loh di dalam PKPU. Nah, kalau ada pengaturan seperti itu, apakah memang ahli tetap berpandangan otoritas ini bukan ada di KPU,
adalah terserah pada partai politik mau memenuhi 30% atau tidak. Jadi pertanyaan saya, buat apa ya penyelenggara pemilu ini KPU mengatur seperti itu? Ini pertanyaan kami, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Hadar. Jadi sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa PKPU yang mengatur tentang teknis ya pengaturan penghitungan angka 30% itu ya dengan desimal di bawah atau atas itu kan sudah diuji di MA dan MA membatalkan ketentuan itu dalam bentuk konstitusi bersyarat ya. Nah, artinya norma itu sudah ditambah oleh Mahkamah Agung dengan menambahkan sepanjang tidak dimaknai penghitungan ke atas. Oke, sudah dibatalkan itu. Nah, KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu melaksanakan putusan MA itu. Bagaimana cara melaksanakan KPU? Caranya adalah mengirim surat kepada partai untuk memperdomani ya, putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan PKPU tersebut. Karena bagi saya putusan MA itu enormous yang berlaku jika diputuskan tak perlu diubah. Jadi atas dasar kebaikan KPU, sebenarnya KPU itu membuat surat yang ditujukan kepada para partai untuk memperdomani putusan Mahkamah Agung tersebut. Nah, surat itu sebetulnya ini mengatakan silakan partai politik memenuhi keterwakilan politik perempuan dengan memperbaiki manakala yang KPU itu belum terpenuhi. Jadi KPU sudah membuka ruang untuk itu, bukan KPU tertutup atau KPU mendisklus atau memblok dirinya untuk tidak menerima itu. Diberi ruang itu, diberi kesempatan kepada partai. Tapi pada kenyataannya partai-partai tidak mengajukan sebagaimana apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang agar partai itu memenuhi keterwakilan politik perempuan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kemudian KPU itu tidak bekerja atau mubazir sebagai fungsi negara, sudah melakukan tindakan, tapi pada akhirnya secara sosiologis tidak juga bisa ditentukan kesalahannya ditimpakan langsung kepada KPU. Itu juga bagian dari tanggung jawab partai politik. Bahkan menurut saya partai politik itu menjadi terlapor ya, bukan KPU. Kenapa dia terlapor? Karena keterpenuhan keterwakilan politik itu bukan partai politik itu. Negara dengan sekeras apapun termasuk KPU dan aturan mainnya membuat sanksi seberat apapun. Kalau partai mau mengajukan kan tidak bisa. Makanya menurut saya yang menjadi terlapor itu seharusnya bukan KPU tapi juga partai politik karena dia pihak yang berhubungan langsung dalam proses pencalonan anggota DPR termasuk keterwakilan politik perempuan. Itu baru fair mekanisme untuk menghitung siapa sih sebetulnya yang paling bertanggung jawab di dalam keterpenuhan keterwakilan politik 30% perempuan. Demikian yang saya sampaikan Pak Hadar. Baik, terima kasih. Di ruangan ini sebetulnya kita jadi ada apa ya? Bukan drama ya. Kalau drama kita menyontek situasi di luar. Wakil-wakil atau saksi dari partai politik mengatakan ya kami tunduk apa yang diatur oleh KPU. Tetapi sebaliknya sekarang, gitu ya, kita juga digambarkan. Ya, jadi ruang pencalonan ini gitu ya terbuka buat partai politik. Jadi ini tetap begini, tidak akan menurut ahli kalau peraturan KPU itu dibuat memang harus dipatuhi, tetapi untuk memastikan semua pihak dalam hal ini partai-partai politik peserta pemilu terutama untuk mematuhinya itu siapa sih yang berhak mengaturnya? KPU kah? Atau enggak, terserah partai politik. Padahal peraturan itu dibuat untuk peserta pemilu. Nah, menurut ahli, sebetulnya yang menerapkan melaksanaan peraturan ini siapa? Nah, tentu kita bisa langsung juga bawa surat, oke lah itu urusan nanti karena ini ada masalah di sini kan. Tetapi tidakkah menurut ahli ini semuanya harus dipastikan, dijalankan oleh yang sering di luar disebut wasitnya atau penyelenggara pemilu kita yaitu KPU. Tidakkah demikian, ahli? Jadi begini Pak Hadar, menurut saya memang soal keterwakilan politik perempuan atau affirmative action 30% itu hal yang spesifik sifatnya. Beda dengan misalnya pengaturan yang lain.
Mengapa saya katakan spesifik? Ya karena untuk melakukan perekrutan 30% keterwakilan politik perempuan itu mekanisme tidak sederhana di partai politik, ya. Bahwa proses demokratisasi internal partai politik itu saat ini ya, di partai politik itu dalam pandangan saya dan pengamatan saya itu sejak awal memang belum demokratis, sehingga proses rekrutmen di internal partai politik itu dominasi laki-laki lebih kuat kepada perempuan. Nah itu sebabnya kalau kemudian peraturan perundang-undangan menekan dengan berbagai macam varian yang lebih tegas agar partai politik menaatinya, tapi kalau internal partai politik itu tetap membandel, agak sulit kita menerapkan peraturan perundang-undangan ini karena pencalonan itu menyangkut banyak syarat teknis yang oleh partai politik yang tahu, ya. Misalnya dengan syarat-syarat khusus, ya, kan setiap partai memiliki syarat-syarat tersendiri, ya. Apakah dia berpengalaman sekian tahun, apakah dia punya sumbangan terhadap partai politik, apakah dia punya kapasitas tertentu menurut ukuran partai politik. Jadi masih ada namanya filter di tingkat partai politik, gitu, ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita buat tegas orang melaksanakan, tapi kita lupa menata partai politik itu. Jadi ini peraturan ini sangat dilematis, ya. Saya sepakat bahwa negara perlu mengatur itu, KPU perlu bersikap tegas soal itu. Tapi kalau partai politik tidak kita perbaiki mekanisme politik totalnya, maka peraturan setegas apapun tidak punya arti untuk kuat menurut saya. Demikian Pak Dada. Baik, terima kasih. Silakan. Iya, iya. Terima kasih yang terhormat majelis pemeriksa. Terima kasih juga Pak Agus. Saya akan juga punya pertanyaan terkait juga yang masih kita bahas, ya. Oke, kalau tadi kita membahas bahwa antara ini juga adalah bagian dari domain partai politik dalam pemenuhan. Tetapi sebenarnya kita punya pengalaman 2014 dan 2019 di mana dengan PKPU yang sudah ada mewajibkan peserta pemilu memenuhi 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil. Dan itu terpenuhi. Terlepas di dalam prosesnya ada evaluasi. Seperti tadi juga yang Pak Agus sampaikan bahwa tidak mudah melakukan proses ini. Ini cukup spesifik, partai politik juga punya problem, dan juga ada banyak hal yang juga ini perlu dilengkapi atau diperkuat dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Tetapi berkaca pada pengalaman 2014 dan 2019, apakah tidak sebaiknya pengaturan terkait pemenuhan kuota 30% itu bukan untuk dimundurkan, untuk diekskluskan, tetapi untuk menutup celah dan evaluasi bagaimana 30% yang dicapai ini lebih bermakna dan lebih berkualitas. Kalau tadi misalnya 30% itu ternyata hanya di pemberlakuan atau duduknya perempuan dalam daftar calon itu hanya pelengkap administratif. Tetapi apakah kalau tadi kita juga bicara bahwa ketika pemenuhan mandat atau tadi yang dibilang Ibu Lilis bahwa ini adalah bagian dari state obligation yang harus dilakukan oleh negara, dan dalam hal ini kedudukan KPU adalah bagian dari negara, harusnya turut memperkuat. Nah, pembulatan ke bawah itu kan jelas berdampak akan mengurangi 30%. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Ketika berkaca ke apa ya, ada yang sudah bisa dilakukan dan pencapaian di pemilu 2014 dan 2019, apakah ini juga tidak menjadi acuan bahwa sebenarnya aturan yang digunakan harusnya memperkuat dan menambah kualitas pemenuhannya? Terima kasih, itu saja tanggapan sekaligus pertanyaan saya kepada Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Jadi ada Ibu yang mengatakan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Sama seperti setiap pemilu, ya. Setiap kita pemilu itu selalu punya dinamikanya masing-masing. Tidak bisa kita samakan dinamika 2019 sama dengan hari ini, terutama dalam konteks perwakilan politik perempuan. Karena sekali lagi demokrasi internal partai politik itu memang belum sebanding dengan peraturan yang mewajibkan tanpa sanksi 30% perwakilan politik perempuan. Itu yang pertama. Menurut saya ketentuan keterwakilan politik perempuan di dalam pemilu itu perlu dievaluasi secara sistemik, ya. Maksud saya secara sistemik itu begini. Kita seharusnya secara jus constituendum untuk masa depan
penegakan hukum keterwakilan politik perempuan harus diubah, bukan kuota keterwakilan dalam pencalonan saya, tapi kuota seat di parlemen. Itu jauh lebih mudah bagi perempuan. Di banyak negara itu sudah menggunakan kuota seat di parlemen. Jadi secara otomatis perempuan itu diberi kursi khusus di parlemen tanpa melalui pemilu. Itu jauh lebih mudah bagi perempuan. Karena begitu diberi ruang apapun, laki-laki itu jauh lebih dominan di dalam praktek penyelenggaraan pencalonan di dalam partai politik, gitu ya. Bahwa peraturan KPU itu tadi mengatur mengenai pembulatan ke atas atau ke bawah, menurut saya tidak cukup kuat pengaruhnya. Karena apa yang dilakukan KPU itu sebetulnya pasti seperti teori-teori statistik, gitu ya. Jadi wajar saja kalau itu kemudian dikatakan mengganggu, ya berarti teori statistik secara universal itu dianggap salah. Ya kan? Bahwa kemudian itu mengganggu keterwakilan politik perempuan, menurut saya bukan karena itu. Itu sebabnya karena jumlah yang dari partai politik perempuan tidak banyak. Seandainya banyak, tentu dia dihitung dengan jenis apapun tidak berpengaruh. Apakah membawa ke atas, kalau perempuan itu memang lebih atau memenuhi syarat prosedur tertentu, tidak berpengaruh menurut saya. Itu pandangan saya. Mohon izin, Ketua Majelis, Ibu Wahidah dari Zoom mau bertanya, boleh? Silakan. Ya. Mbak Wahidah, silakan. Oke, terima kasih Majelis Pemeriksa, rekan-rekan pelapor dan pelapor dan ahli. Mungkin saya mau tanya ke ahli, apakah sebelum menjadi ahli KPU, Pak Agus mengikuti detail perkembangan pengaturan tentang affirmative action dari Undang-Undang 12 tahun 2003 sampai ke Undang-Undang 7 2007 dan mengikuti dinamikanya? Itu dulu pertanyaan saya. Mengikuti dinamikanya, dinamika partai seperti apa, dinamika pengaturan di KPU seperti apa? Itu pertanyaan saya sebelum menjadi ahli di Polri. Silakan. Ya sedikit banyak saya mengikuti. Oke, saya perlu sampaikan karena di antara para pelapor ini sebagian besar adalah orang-orang yang berjuang pada tahun 2003 untuk menggolkan ketentuan 30% itu. Jadi ada interaksi yang sangat detail dengan partai politik, mengukur dinamika partai dalam pemerintahan itu. Itu pertanyaan saya, Pak, ya. Nah, kalau misalnya Bapak mengikuti perkembangan, tentunya tahu dong bahwa undang-undang itu telah diberlakukan sejak tahun 2003 dan kita sudah melewati 4 kali pemilu menghadapi. Di 4 pemilu ini, bukan hanya 2 pemilu ya, 2009. Pertama pemberlakuan aturan itu 2009. Kira-kira kesiapan partai seperti apa ya kalau dibanding sekarang yang sudah 4 kali berpemilu dengan aturan yang sama gitu ya. 2009 terbukti. 2000 sebelumnya yang 2004 terpenuhi 30%. 2009 terpenuhi di tingkat pusat ya. 2014 terpenuhi, 2019 terpenuhi karena ditopang oleh PKPU yang memang menerjemahkan isi undang-undang, tidak menurunkan grade apa yang diatur dalam undang-undang. Nah ini sekaligus karena Bapak Agus tadi saya dengar selalu berargumen bahwa tidak semua partai mampu memenuhi. Nah itu terbantahkan dengan kenyataan. Saat pertama berlaku saja bisa dipenuhi kok pada tahun 2004, pada tahun 2009 lagi gitu. Kenapa sekarang kemudian ada excuse, misalnya dinamika partai. Nah kira-kira Pak Agus ini dilihatnya seperti apa? Itu satu. Nah terus yang kedua, tadi Pak Agus dimulai dengan pertanyaan dari KPU tentang tahapan dan jadwal, bahwa tahapan itu adalah sesuatu yang rigid yang memang harus dipatuhi. Pertanyaan saya, dikala kemudian ada kan putusan MA saya tahunya bahwa ini right to vote and right to candidate, hak memilih dan dipilih itu merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi, dalam undang-undang dan konvensi internasional. Dalam hal tahapan pemilu itu kemudian rigidnya tahapan pemilu yang bisa dipatuhi ternyata kemudian mengorbankan hak yang dijamin dalam konstitusi. Apakah kemudian tahapan pemilu itu yang harus dipatuhi berlakuannya dibanding menyelamatkan hak konstitusi yang nyatanya dijamin dalam aturan berlapis konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Dan terakhir dari saya tadi statement ahli juga tentang putusan MA.
yang tadi itu dinyatakan bahwa secara waktu bisa mengganggu tahapan. Kami dari pelapor tidak melihat bahwa putusan MA itu bisa mengganggu tahapan, karena putusan MA itu keluar bulan Agustus. DCT penetapan DCT Oktober, masih ada waktu 50 sampai 60 hari untuk partai politik memperbaiki jika KPU bertegas gitu ya. Nah, yang terakhir dari saya, apa sih tugas KPU? Menurut kami tugas KPU adalah menegakkan aturan gitu. Nah, jadi yang terakhir dari saya, apa sih makna kata memuat yang dipahami oleh Bapak dalam aturan tersebut? Memuat itu yang kami pahami ya, itu harus ada. Sekalipun tidak ada sanksi, tapi kalau kemudian tidak memuat 30%, bukankah tidak memenuhi syarat sebagai DPT? Nah, ketiadaan sanksi ini dalam undang-undang tetap bisa diberlakukan untuk mengikat bahwa yang tidak memenuhi JT itu tidak bisa dikatakan TMS oleh KPU sebelumnya dengan undang-undang yang sama. Bahkan 2 kali pemilu pertama. Pelapor sebentar. Kalimatnya memperhatikan, bukan memuat. Ini sekarang sudah lebih kuat gitu. Kenapa harus ada excuse? Ya, sebentar, pelapor. Untuk pelapor, tolong jangan banyak argumentasi yang sifatnya bias. Tanyakan kepada ahli sesuai dengan keahliannya. Kedua, tanyakan yang sudah ditanyakan sudah tidak diulang ya untuk ditanyakan. Demikian. Langsung fokus kepada pertanyaan kepada ahli saja. Ahli sekarang. Ya Mas, majelis pemeriksa yang saya tanyakan adalah tadi argumen yang disampaikan oleh Pak ini. Saya membandingnya dengan fakta. Ya. Menunjukkan argumen dengan fakta. Ini kan masih terkait dengan keahlian beliau juga, karena itu bisa. Jadi saya mencoba mengaitkan dengan fakta. Oke, cukup. Silakan ahli. Dijawab ahli, silakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saya tidak akan mengulang beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya, yang akan saya jawab sesuatu yang berbeda dan menurut pengetahuan saya. Jadi sebenarnya kalau kita baca di konstruksi undang-undang, memuat itu memang maknanya di dalamnya harus ada. Tapi kata harus atau wajibnya dalam norma hukum, asas hukum itu norma juga, jadi saya katakan tadi ada suruhan, larangan, dan sanksi. Jadi kata memuat yang dimaknai sebagai wajib isinya 30% keluarga politik kuat itu tidak diiringi dengan norma sanksi. Jadi tidak bisa dong kalau kemudian KPU disuruh tiba-tiba menerima atau dia tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat kalau sanksinya tidak ada gitu. Jadi apa yang dilakukan KPU itu adalah apa yang sungguhnya fakta ketika peraturan undang-undang itu dilaksanakan secara teknik. Secara teknik itu sulit, ketika tidak ada sanksi. Makanya undang-undang yang mengatur keterwakilan politik perempuan itu mesti mengatur sanksi yang tegas, baik bagi peserta pemilu yang tidak merusak keterwakilan politik perempuan maupun bagi penyelenggara pemilu yang tidak mematuhi terhadap prosedur teknis yang dilalui dalam pemilu. Itu baru fine. Tapi ketika sanksi tidak ada, tiba-tiba kita suruh menafsirkan secara eksplisit harus dengan cara seperti itu. Menurut saya itu beban yang cukup berat bagi penyelenggara pemilu ya. Karena apa yang dilakukan itu sudah benar, tapi dianggap keliru, sensitivitas dan seterusnya. Jadi ketidakterpenuhan keterwakilan politik perempuan tidak bisa ditimpakan. Ini adalah malah administrasi dari penyelenggara pemilu. Tapi undang-undang sejak awal sudah cacat lahirnya. Demikian bisa saya sampaikan. Cukup, pelapor? Ada satu lagi, Ya. Bu Uria. Oke, silakan. Baik, Mbak Uria, silakan disampaikan pertanyaannya ke ahli. Mbak Uria. Iya, ada suara saya terdengar? Terdengar, Mbak, silakan jelas. Terima kasih. Ya, selamat sore, Mas pemeriksa dan juga saksi ahli. Ada beberapa pertanyaan ya yang saya sampaikan kepada saksi ahli gitu ya, karena tadi juga saya menyimak apa yang disampaikan oleh saksi ahli. Yang pertama terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh saksi ahli beberapa kali gitu ya, mengenai upaya dan juga ikhtiar KPU dengan membuat PKPU adalah upaya untuk menciptakan kepastian hukum meskipun berdampak merugikan
keterwakilan perempuan. Nah, apakah artinya kemudian PKPU yang dibuat oleh KPU sebelumnya yang membuat aturan yang menegaskan kewajiban pemenuhan keterwakilan justru tidak memberi kepastian hukum menurut saksi ahli. Kemudian yang kedua juga pernyataan saksi ahli mengenai asumsi bahwa belum tentu partai politik bisa memenuhi keterwakilan politik perempuan minimal 30% jika PKPU-nya memuat itu. Apakah saksi ahli memiliki basis data dan juga fakta untuk memperkuat argumen tersebut? Karena sepanjang pengetahuan kami dan juga hasil riset yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti dan juga lembaga kajian, di tahun 2004 saja ketika belum ada ketentuan mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan 30%, kuota tersebut sudah dipenuhi oleh partai politik. Nah, yang ketiga, pertanyaan saya ini berkaitan dengan penyelenggara yang memiliki fungsi sebagai regulator untuk memastikan adanya kepastian hukum dan pengaturan teknis yang sesuai dengan undang-undang. Saksi ahli juga tadi menyampaikan bahwa KPU itu bekerja menurut undang-undang dan berkewajiban mematuhi undang-undang yang ada. Pada saat ini, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 tegas aturannya memuat tentang keterwakilan perempuan di dalam pencalonan daftar anggota legislatif. Kemudian yang kedua juga ada putusan MA yang menyatakan bahwa PKPU melanggar undang-undang tersebut. Artinya undang-undang memang mengatur soal keterwakilan perempuan 30% di dalam pencalonan, dan ada pendapat hukum yang diberikan oleh MA yang memutuskan bahwa ketika KPU membuat PKPU nomor 10 tahun 2023 klausulnya justru. Nah, pertanyaan saya, kepastian hukum apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh saksi ahli ketika bicara mengenai ikhtiar dan juga kewenangan KPU di dalam membuat PKPU nomor 10 tahun 2023. Terakhir juga saya ingin bertanya mengenai argumen saksi ahli yang menyatakan bahwa surat edaran yang diberikan oleh KPU, surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU merupakan kebaikan KPU dan ruang atau kesempatan yang diberikan KPU kepada partai politik. Statement ini saya baca sebagai pernyataan saksi ahli bahwa KPU adalah lembaga yang otoritatif, lembaga yang punya kewenangan kuat sebagai regulator di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, bagaimana kemudian argumen ini justru bertentangan gitu ya, paradoks dengan argumen lain yang disampaikan saksi ahli ketika bicara KPU tidak punya ranah kewenangan untuk mengatur lebih jauh sanksi kepada partai politik jika tidak memenuhi. Padahal kalau kita lihat di PKPU yang lain, di PKPU yang mengatur urusan-urusan lain, KPU justru memuat gitu ya ketentuan mengenai sanksi jika peserta pemilu tidak memenuhi ketentuan tersebut. Nah, ini apakah kemudian saksi ahli melihat ada pelanggaran gitu ya yang dilakukan oleh KPU secara administratif karena undang-undangnya tidak memuat sanksi, tetapi di beberapa PKPU justru memuat sanksi. Hanya di PKPU nomor 10 tahun 2023 saja KPU tidak memuat sanksi mengenai keterwakilan politik perempuan dan justru malah mengesahkan DCT. Izin majelis pemeriksa. Ya, pelapor langsung fokus saja ya, Mbak Wur ya. Langsung fokus saja ke tanyakan keahliannya. Jadi jangan banyak argumentasi di sini. Ya. Oke. Izin majelis pemeriksa, sebelum ahli menjawab, kami dari kuasa terlapor mohon pemeriksaan ini adalah agenda mendengarkan ahli yang memang terlapor ajukan. Jadi kami pun memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan kepada ahli. Nah, yang sependek yang kami ketahui bahwa ahli ini didengar berkaitan dengan pendapat-pendapatnya. Jadi
tidak kemudian ada justifikasi. Kalaupun ada justifikasi, nanti ada forumnya sendiri di kesimpulan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terapor. Lanjut ahli untuk menjawab. Ya, baik. Saya kebetulan sudah pengetahuan saya ya. Jadi di dalam penegakan hukum itu selalu ada 3 aspek ya, yang menjadi pertimbangan. Pertama, soal kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam satu hukum, ketiga aspek itu sering diperdebatkan oleh hukum. Mana yang lebih utamakan, keadilan, kepastian, atau kemanfaatan? Tidak ada kesepakatan para ahli untuk mengutamakan yang mana. Tapi acap kali dalam konteks tertentu, kepastian hukum itu jauh lebih penting, karena kepastian hukum itu akan memberikan ruang bagi orang untuk sampai pada tujuan tertentu. Makanya sebetulnya hukum acara di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu itu dianggap sebagai hukum yang memberikan kepastian hukum. Saya membaca PKPU tentang pencalonan anggota DPR itu adalah hukum acara, bagaimana tata cara dan prosedur pencalonan anggota DPR. Karena itu yang namanya hukum acara dia harus bersifat kepastian hukum. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa prosedurnya benar dan tertata dengan baik. Apa yang dilakukan KPU itu benar secara statistik, meskipun itu dianggap keliru oleh putusan MA. Nah, terhadap putusan MK yang mengatakan keliru itu, KPU juga tidak diam, tapi dia memberikan surat kepada partai untuk melindungi dan memenuhi putusan MK itu agar partai politik mencalonkan memperbaiki keterwakilan politik perempuan. Tapi bahwa kemudian partai politik itu tidak melakukan proses dan prosedur itu, tentu itu tidak bisa ditimpakan kepada KPU. Menurut saya itu adalah domain dari kewenangan partai politik untuk melakukan pergantian dan perbaikan daftar calon. Nah, terkait dengan sanksi, apakah KPU itu bisa disanksi dengan sanksi khusus karena tidak membuat sanksi di dalam PKPU mengenai keterwakilan politik perempuan, sementara di tahapan dan proses pemilu yang lain ada sanksinya. Begini, terhadap peraturan KPU yang beri sanksi, itu pada umumnya di undang-undang sudah ada sanksinya. Sehingga di PKPU itu tinggal membuat peraturan teknisnya, misalnya soal money politik, misalnya, tentang TSM misalnya. Itu semua sudah ada di norma undang-undang, sehingga KPU tinggal membuat teknisnya. Sementara keterwakilan politik perempuan itu tidak ada norma sanksi di dalam undang-undang. Sehingga tidak tepat kalau KPU kemudian membuat aturan mengenai sanksi, itu tidak domain KPU. Makanya menurut saya tidak bisa secara serta-merta KPU dipersalahkan ketika membuat aturan main itu dengan mengatakan bahwa ini malah administrasi dan KPU melakukan pelanggaran administrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup, pelapor? Ya, saya kira cukup majelis yang terhormat. Hanya sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama tentang ahli tadi menyampaikan rumus matematiknya itu sudah benar, itu dan standar dunia ya. Tapi sekali lagi pengaturan afirmasi ini bukan urusan matematik. Jadi ini urusan tentang bagaimana kita mengafirmasi, mengatur agar ini bisa diangkat terangkat. Nah, jadi di dalam undang-undang sendiri dan juga di PKPU yang dibuat oleh penyelenggara pemilu kita, itu kan ada kata paling sedikit, bukan angka 30% saja. Kemudian yang kedua, yang terakhir, sekali lagi bahwa kita sudah mendapatkan putusan Mahkamah Agung. Itu satu putusan dari para hakim yang memang wakil Tuhan ya. Jadi kita berharap mari kita patuhi ini ya. Dan ya kita hormati dan kita jalankan bersama. Ya. Oke, cukup. Terima kasih pelapor ya, bisa nanti dipertajam di kesimpulan juga ya oleh pelapor. Silakan anggota majelis, ada yang perlu digali dengan ahli? Cukup? Cukup. Ya, cukup. Tambahan untuk ahli nanti bisa menyampaikan keterangan tertulis ya, karena barusan kita hanya bisa mendengarkan di fakta-fakta persidangan ini, tetapi kita minta keterangan tertulis untuk ahli.
Baik. Baik, Yang Mulia, saya siapkan. Ya, terima kasih ahli atas kesempatannya ya, persediaannya untuk hadir pada sidang adjudikasi pelanggaran administrasi. Sekali lagi saya kembalikan ke terlapor ya atas sebelum itu mungkin kita akan lakukan pengesahan bukti dulu. Lapor. Izin majelis pemeriksa berkaitan dengan apa yang Ketua Majelis Pemeriksa sampaikan, keterangan tertulis itu apakah nanti diserahkan berbarengan dengan kesimpulan atau di waktu yang berbeda, itu pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan apa namanya pengesahan bukti ini, apakah ahli ini harus menunggu atau bisa meninggalkan? Ya, silakan meninggalkan arena persidangan. Langsung kita proses. Terima kasih Yang Mulia, saya mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan pelapor terlapor menghadap ke hadapan majelis untuk masing-masing menyerahkan bukti tambahan ya. Untuk pelapor Ya. penambahan Ini yang ada. Sampai yang kemarin. Ya, betul. prestis ya. Prestis yang kemarin sudah ada. Ya, Yang kemarin saya sudah ada ya. kemarin sudah ada memastikan 1 sampai 5 sama. Berarti ulangannya ya. P1 sampai P berapa kemarin? 5. P5 ya, Ya. lapor ya. Kemudian untuk tambahan terlapor ini bisa diperlihatkan Surat Mahkamah Agung. surat dari MA-nya terlapor sudah di print ya. Dari Mahkamah Agung, dari surat yang kami kirimkan Tanggal 23 Oktober ya. Ini Tambahan tanggapannya setelah KPU mengirimkannya kapan suratnya? di T7 di 8. Oke. 2 Oktober ya. Ini kami kalau dapat kopinya kapan ya? Kalau ini dokumen bukti. Ini izin majelis pemeriksa kepada kami dengan dokumen internal kami, jadi bukti ini kami sampaikan untuk kebutuhan majelis. masih saja ya. Kalau daftar buktinya kita bisa sampaikan ketika dokumen. Baca aja Ya. pelapor bisa dibaca. Hanya bisa dicek saja pelapor Ya. bahwa ini ada tambahan bukti disampaikan oleh terlapor, bisa di cross check aja. Tanggal berapa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pelapor, terlapor sudah untuk terlapor juga sudah menyampaikan bukti tambahan ya, kita silakan. Kemudian dengan demikian pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu di nomor register 010 dan seterusnya. Selanjutnya kepada pelapor dan terlapor ya. Ini menyampaikan kesimpulan ya. Kesimpulan bisa disampaikan pada hari Senin tanggal 27 November pukul 8 sampai pukul 4 ya, 16.00. Kemudian untuk pembacaan putusan ya, putusan pada tanggal hari Selasa pada tanggal 28 pukul pukul 3 ya, 15.00. Demikian bisa disepakati ya, pelapor dan terlapor. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang pada kesempatan kali ini ditutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sidang hadirin di